Bab 1021. Kamu tidak bertindak. Aku lakukan sendiri. Tukang pukul. Warrior yang terkejut, lalu melihat ke-20 orang bayangan hitam di kejauhan, dan berkata, menaklukkan mereka. Bisa. Kenapa tidak? Gadis itu bertanya balik. Tanpa energi hitam, aku tidak bisa menggerakkan hukum kegelapan, kata warrior yang. Gadis itu melirik warrior yang, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, ketenaran Sadogel yang membuat master tak terhitung di Senzu di daratan tengah ketakutan kalah di tanganmu, benar-benar menyia-nyiakan karunia indah Tuhan. Wajah warrior yang penuh dengan garis-garis hitam, bisakah kamu tidak menghina seburuk ini? Orang-orang ini terbentuk dari energi materi gelap. Artinya, biarpun kamu yang memahami hukum kegelapan dapat mengontrol energi gelap tanpa membutuhkan energi hitam, karena energi gelap itu sendiri adalah sejenis energi. Jenis energi ini di luar dari energi hitam dan kekuatan bintang, dan kamu yang kebetulan mengerti hukum kegelapan bisa mengendalikan energi ini, mengerti? Kata gadis itu. Oh ya. Mendengar perkataan wanita itu, warrior yang tiba-tiba menyadari bahwa hukum kegelapan dapat memanipulasi materi gelap dan energi gelap. Untuk memanipulasi materi gelap diperlukan energi hitam untuk menggerakkannya, tetapi energi gelap tidak diperlukan, karena energi gelap itu sendiri adalah sejenis energi. Memikirkan hal ini, warrior yang melihat ke-20 orang bayangan hitam di kejauhan. Pada saat ini, 20 orang bayangan hitam ini telah tiba pada jarak 20 kaki di depan mereka. Salah satu orang bayangan hitam mengangkat tangan kanannya, seolah bersiap menyerang. Senyum muncul di sudut mulut warrior yang, dan tangan kanannya meraih orang bayangan hitam. Bang! Adegan aneh muncul, dan orang bayangan hitam meledak. Melihat adegan ini, mulut warrior yang melebar, karena dia menemukan bahwa dia dapat dengan mudah mengendalikan energi orang-orang bayangan hitam ini. Sederhananya, warrior yang adalah musuh bebuyutan orang-orang ini, musuh bebuyutan yang sebenarnya. Pada saat ini, bayangan hitam lain akan menembak, tetapi tubuhnya meledak sebelum dia menembak, dan dia tidak bisa mati. Haha. Warrior yang tertawa keras, lalu meraih orang bayangan hitam berikutnya. Bang! Orang bayangan hitam itu meledak dalam sekejap, dan mati menggenaskan. Dalam waktu singkat, warrior yang telah membunuh 5 orang bayangan hitam dalam sedetik. Rombongan orang bayangan hitam ingin bergerak, tapi mereka semua ditahan di tempat mereka. Apakah kamu tidak ingin bawahan? Tepat ketika warrior yang hendak melanjutkan serangannya, gadis itu tiba-tiba berkata. Warrior yang terkejut, dan kemudian berkata, bisakah aku mengendalikan mereka? Gadis itu melirik orang bayangan hitam dan berkata, apakah kamu tidak merasakannya? Orang-orang bayangan hitam ini semuanya adalah makhluk yang tidak sadar. Karena mereka adalah makhluk yang tidak sadar, kamu secara alami dapat mengendalikan mereka. Ketahuilah, mereka terdiri dari energi gelap, dan kamu dapat mengontrol energi gelap. Sangat mudah bagi kamu untuk mengendalikan mereka yang tidak sadar. Biar aku coba. Warrior yang melihat kelompok orang bayangan hitam, dan setelah sekitar setengah jam, salah satu orang bayangan hitam tiba-tiba bergerak. Tidak melihat bagaimana orang bayangan hitam itu bergerak, sebuah riak melintas di lapangan, dan kemudian tembok gunung yang jauh langsung terbelah menjadi 2. Benaran bisa. Ada kegembiraan dalam suara warrior yang, apa artinya mengendalikan 15 orang bayangan hitam di depannya ini? Artinya, akan ada 15 petarung super pendekar suci lagi. Dan 15 petarung super ini sangat aneh,
kekuatannya pasti jauh melebihi pendekar suci biasa. Pergi. Pada saat ini, gadis itu tiba-tiba berkata, cepat pergi. Warrior yang tercengang, ketika melihat ekspresi gadis itu, dia tidak berani ragu, segera mengendong gadis itu secara horizontal, lalu tubuhnya bergerak dan menembak ke kejauhan. Dan di belakang keduanya, 15 bayangan hitam anehnya berubah menjadi bayangan hitam dan bergabung menjadi bayangan di belakang warrior yang. Tepat setelah warrior yang dan gadis itu pergi sekitar 100 detik, tiba-tiba orang berjubah hitam muncul di tempat warrior yang tadi berdiri. Hilang kontak. Ini hukum kegelapan. Saat suaranya terdengar, orang berjubah hitam sudah tidak ada lagi. Puluhan ribu mil jauhnya, warrior yang berlari sekuat tenaga menggendong gadis itu. Ada bahaya, bukan? Warrior yang bertanya dengan suara yang serius. Sekarang dia mengerti, itu pasti masalah atau orang yang benar-benar menakutkan untuk bisa membuat wanita ini bersikap serius. Setidaknya itu bukan sesuatu yang bisa dia lawan sekarang. Warrior yang tiba-tiba menemukan bahwa di tempat yang aneh ini, dia tampak sedikit lemah. Bagimu, berbahaya bagimu setiap saat dengan datang ke dunia ini. Gadis itu berkata pelan. Mulut warrior yang berkedut, dia tersenyum pahit, dan berkata, hei, tidak perlu menyakiti orang seperti ini. Meskipun kekuatan aku saat ini memang agak lemah untuk orang-orang setingkat kalian ini, tetapi tidak berarti aku akan lemah di masa depan. Gadis itu tidak merespon. Warrior yang menunduk, dia terkejut menemukan gadis itu ternyata tertidur. Terlelap. Tak lama kemudian, warrior yang mengerutkan kening, karena merasa ada yang tidak beres. Setelah gadis itu dan dia datang ke dunia ini, mereka sepertinya belum pernah tidur sebelumnya, tapi sekarang dia benar-benar tertidur. Ini agak tidak normal. Tiba-tiba, warrior yang merasa sedikit lembab di perutnya, dan dia dengan cepat berhenti untuk melihatnya. Pada saat ini, perutnya benar-benar penuh dengan darah. Darah ini secara alami bukan miliknya, karena perutnya tidak terluka. Ini dari gadis itu. Warrior yang kaget dan langsung meletakkan gadis itu ke tanah. Dia membuka jubah gadis itu, di bagian bawah perut gadis itu, ada noda darah yang panjangnya sekitar 30 cm, dan noda darah itu sangat dalam, setidaknya 10 cm. Pada saat ini, darah terus mengalir keluar dari noda darah ini. Hal ini disebabkan oleh serangan orang bayangan hitam pada wanita itu sebelumnya. Wanita itu tidak mengatakannya. Ketika dia melihat lokasi lukanya, dia agak mengerti mengapa gadis itu tidak mengatakannya. Karena lukanya ada di perut bagian bawah gadis itu, 2 cm di bawah luka itu adalah zona terlarang yang misterius. Warrior yang tidak memanfaatkan kondisi orang terluka, matanya tertuju pada luka perut gadis itu. Pada saat ini tepi lukanya sedikit putih, darah terus mengucur darinya, dan perut gadis itu ternoda merah. Warrior yang merenung sejenak dan hendak melakukannya. Pada saat itu, gadis itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap warrior yang, dan berkata, jangan khawatir. Pakailah pakaianku. Kamu mungkin akan mati. Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh. Itu urusanku, kata gadis itu. Warrior yang tidak peduli dengan gadis itu, dia mengulurkan tangan kirinya dan mengelus pergelangan tangan kanannya dengan ringan. Darah tiba-tiba keluar. Dia meletakkan tangan kanannya di perut gadis itu, dan darah dia langsung masuk ke tubuh gadis itu. Setelah darahnya bercucuran di lukanya, luka di perut gadis itu pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Warrior yang melirik gadis itu dan berkata, aku tidak bermaksud melecehkanmu.
Aku hanya ingin mengobatimu. Di tempat ini, aku pikir kita benar-benar harus bekerja sama. Meskipun kamu tidak memiliki kekuatan sekarang, kamu dapat membantu aku di banyak aspek. Dan meskipun aku jauh lebih buruk dari kamu dalam hal wawasan, setidaknya aku bisa melindungi kamu untuk sementara waktu. Oleh karena itu, kerja sama kita adalah menguntungkan kedua pihak. Bagaimana menurut kamu? Gadis itu tidak berbicara. Warrior yang berkata lagi, jika kamu benar-benar bersyukur, kamu bisa mengajari aku beberapa hukum apapun tidak masalah. Jika tidak ada hukum, aku tidak akan menolak keterampilan hitam dari tingkat dewa atau tingkat kaisar. Kamu terlalu banyak berpikir. Gadis itu tiba-tiba berkata. Warrior yang tersenyum, dia menarik tangannya kembali, saat ini luka di perut gadis itu sudah sembuh. Dia sedikit mengangguk, menarik jubah gadis itu, lalu melihat dua luka di kaki gadis itu, ragu-ragu, dan mengulurkan pergelangan tangannya yang berdarah ke arah luka di kaki kanan gadis itu. Biarkan tempat itu, kata gadis itu tiba-tiba. Warrior yang terdiam sebentar, menatap gadis itu, dan berkata, kenapa kamu tidak mau berdiri sendiri? Kubilang biarkan saja. Suara gadis itu sedikit dingin. Warrior yang memandang gadis itu sebentar, lalu menarik tangannya kembali dan berkata, kalau begitu, ayo pergi. Dengan mengatakan itu, warrior yang mengendong gadis itu dan bergegas menuju kota batu. Setelah waktu yang lama, gadis itu tiba-tiba berkata, itu disebabkan oleh pedang penekan. Energi aneh dalam darahmu terlalu langka untuk menyembuhkan luka. Tidak hanya tidak bisa disembuhkan, tetapi juga sangat mungkin menyebabkan konflik antara dua energi. Kamu bisa mati gara-gara itu. Gadis itu tumben menjelaskan. Warrior yang menunduk menatap gadis itu, tapi gadis itu sedikit menundukkan kepalanya, matanya sedikit terpejam, dan dia tidak berbicara. Gadis yang keras kepala. Warrior yang mengangkat bahu dan mempercepat. Setelah beberapa saat, sebuah kota yang terbuat dari tumpukan batu muncul di garis pandang warrior yang tidak heran disebut kota batu. Warrior yang pindah dan datang ke kota. Di gerbang kota, dia melihat Wiri Suai. Lama sekali aku menunggumu. Wiri Suai menyapa warrior yang memandang gadis dalam pelukan warrior yang, lalu berkata sambil tersenyum, saudara, kamu sangat beruntung bisa datang ke tempat hantu ini dengan membawa seorang gadis. Oke. Berhenti bicara omong kosong, ayo pergi, penguasa kota batu ingin bertemu denganmu. Penguasa kota batu. Warrior yang bertanya dengan bingung, untuk apa dia melihatku? Mungkin karena penasaran, mungkin alasan yang lain, siapa tahu. Wiri Suai mengangkat bahu. Warrior yang ragu-ragu, lalu mengangguk. Karena dia datang ke wilayah orang, dia juga harus pergi menemuinya. Bagaimanapun, itu bukan hal yang buruk. Setelah memasuki kota batu, warrior yang melihat beberapa warga yang seharusnya juga orang liar, tapi untungnya orang liar ini tidak semuanya pendekar suci. Ini membuat warrior yang menghela nafas lega. Jika semua orang di sini adalah pendekar suci, itu akan terlalu menakutkan. Namun di tengah perjalanan, mata orang liar ini jatuh pada gadis dalam pelukannya, sorot matanya mesum. Jika bukan karena ketakutan Wiri Suai di samping warrior yang, sepertinya orang liar itu akan segera menyerang. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di sebuah aula yang terbuat dari tumpukan batu. Saat hendak memasuki aula, Wiri Suai tiba-tiba berhenti. Dia melirik gadis dalam pelukan warrior yang ragu-ragu, dan berkata, saudara,
kamu seharusnya mengerti bahwa orang liar di sini belum pernah melihat dunia luar sebelumnya, dan kamu juga sudah melihatnya. Wanita di sini benar-benar buruk rupa, jadi..." Warrior yang melirik gadis dalam pelukannya, dan segera mengerti apa yang dikatakan Wiriswai. Dari memasuki kota hingga sekarang, dia sudah merasakannya. Orang liar di sini hanya memiliki sedikit wanita, dan semuanya sangat jelek, tapi gadis dalam pelukannya super cantik. Jika Wiriswai tidak ada di sepanjang jalan, khawatir sudah terjadi sesuatu. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa yang bisa aku lakukan? Tidak mungkin membuatnya menjadi jelek, kan?" Wiriswai melirik warrior yang, lalu berkata, "Ayo pergi, ada aku seharusnya baik-baik saja, orang di dalam yang tidak berkepentingan seharusnya tidak berani sembarangan." Dengan itu, mereka bertiga berjalan ke aula. Di aula utama, ada lebih dari 100 orang liar di setiap sisi, semuanya pendekar suci. Di tempat pertama di aula utama duduk sosok kekar, orang liar yang memakai tengkorak. Saat mereka bertiga memasuki aula utama, mata orang-orang liar ini dan orang-orang di sekitarnya langsung jatuh pada gadis dalam pelukan warrior yang cabul dan mesum, dengan agresivitas yang kuat. Warrior yang menemukan bahwa gadis dalam pelukannya mengerutkan kening. Pada saat ini, orang liar yang memakai tengkorak tiba-tiba berdiri, kemudian dalam tatapan ngeri warrior yang dan Wiriswai, dia langsung melepas celananya, memperlihatkan bagian dirinya yang menjulang. Lalu terus melolong dan mengaum, serta tatapannya jatuh pada gadis itu, matanya penuh kegilaan. Warrior yang Wiriswai ekspresinya masam dan berkata, "Dia, katanya mau berhubungan badan langsung di tempat. Bunuh dia, tidak, lumpuhkan dia." Pada saat ini, gadis itu dalam pelukan warrior yang tiba-tiba menatap warrior yang, berkata dengan tenang, "Warrior yang, jika kamu tidak melakukannya, aku melakukannya sendiri," kata gadis itu. Mendengar itu, warrior yang ekspresinya berubah, dengan cepat melihat ke samping Wiriswai, dan berkata, "Katakan padanya, dengan patuh membiarkan aku melumpuhkannya, maka masalah ini akan dilupakan saja." Wiriswai, "Benar, katakan padanya, ini untuk kebaikannya." Warrior yang berkata dengan serius. Wiriswai bersambung,